Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petugas La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketua PKN dari Masjid Nurul Huda KP, sedangkan Bapak Ustaz Rizky Ahmad beliau adalah sekali lagi jemaah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam serta diberikan kesempatan untuk kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Taman Kota Kebi dalam suasana sehat walafiat. Lalu bawa pula salawat serta salam kita haturkan atas junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, dan semoga kita selaku pengikutnya insya Allah di akhir zaman nanti dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perhatian bagi jemaah yang masih dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya, karena beberapa menit lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita mulai. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan laporan hewan kurban untuk Kabupaten Mati sebagai berikut. Nurul Kebi 7 ekor sapi, yang 6 patungan dari jemaah masjid Nurul Falah, yang 1 bantuan dari Provinsi Papua Selatan. Disembelih di Masjid Nurul Falah pada tanggal 20 Mei 2026. Mohon maaf, 28. Yang kedua, Masjid Nurul Huda KP 3 ekor sapi, mohon maaf, untuk Nurul Falah KP ada kambing juga, 4 ekor kambing. Kemudian yang kedua, Masjid Nurul Huda KP 3 ekor sapi, 2 ekor patungan dari jemaah masjid, 1 ekor bantuan dari provinsi,
disembelih pada tanggal 28 Mei 2026 di Masjid Nurul Huda Kemi. Kemudian yang ketiga, di kediaman Bapak Charles 1 ekor sapi disembelih pada tanggal 27 Mei 2026. 4 Masjid Baitur Rahman Kemi 2 ekor sapi, 1 ekor sapi patungan dari jemaah, yang 1 bantuan dari provinsi. Dipotong tanggal 27 Mei 2026. Masjid Raudatul Jannah Kemi 4 ekor sapi, 2 patungan dari jemaah, 1 bantuan dari provinsi, yang 1 bantuan Presiden Republik Indonesia, disembelih pada tanggal 27 Mei 2026. Kemudian yang berikut, Masjid Al-Ikhlas Kemi 2 ekor sapi, 1 ekor sapi patungan dari jemaah, 1 ekor sapi bantuan dari provinsi, disembelih pada tanggal 27 Mei 2026 di Masjid Al-Ikhlas. TPQ Salam 3 ekor sapi, semuanya patungan dari jemaah, disembelih di TPQ Salam pada tanggal 27 Mei 2026. Kediaman Mas Iwan 2 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 ekor sapi dari kelompok Bapak Ustadz Sahrul, yang satunya lagi dari kelompok Bapak Firman. Kemudian 2 ekor kambing dari Bapak Irwan Awaludin dan Ibu Fatmah, disembelih pada tanggal 27 Mei 2026. Kediaman Bapak Rusmianto 2 ekor sapi, disembelih di kediaman Bapak Rusmianto pada tanggal 27 Mei 2026. Kediaman Bapak Nur Cahyo 1 ekor sapi, bantuan dari Gus Adit, disembelih pada tanggal 27 Mei 2026. Polres Mapi 2 ekor sapi, patungan dari anggota Polres Mapi, disembelih di Polres pada tanggal 27 Mei 2026. Toko Golden 1 ekor sapi, disembelih di kediaman Bapak Muslimin Toko Golden pada tanggal 27 Mei 2026. Kediaman Bapak Haji Salimuddin 1 ekor sapi, patungan dari Majelis An-Nur, disembelih pada tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Muhajirin Cabang 3 ekor sapi, patungan dari jemaah. Dari Masjid Kaswe atau Distrik Kaswe 10 ekor sapi, patungan dari jemaah. Masjid Al-Huda Bade 12 ekor sapi, patungan dari jemaah. Distrik Kitak-Kitak 6 ekor sapi, patungan dari jemaah. Total hewan kurban pada tahun ini, sapi sebanyak 62 ekor, kambing 6 ekor. Demikian laporan hewan kurban yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharapkan Bapak Ibu yang masih di jalan agar mempercepat lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita mulai. Diharapkan dipercepat langkahnya karena sholat Idul Adha. Yang pelaksanaan sholat Idul Adha adalah rakaatin. Rakaata ini kiblati. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, sholat Id akan kita mulai. Yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Maka mahal murahnya hewan kurban bukanlah yang utama,
Yang utama adalah keikhlasan hati yang mempersembahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha kali ini kita rayakan di tengah dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Berbagai konflik geopolitik masih terus bergejolak dan meninggalkan luka mendalam bagi kemanusiaan. Di belahan bumi yang lain, konflik bersenjata masih merenggut nyawa, menghancurkan rumah-rumah, memisahkan keluarga, dan menghapus masa depan anak-anak. Gaza dan Palestina masih terus berduka. Berbagai wilayah di Afrika dan Asia masih terus dilanda perang. Ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia masih mewarnai tatanan global. Selain konflik bersenjata, perang dagang dan sanksi ekonomi antar negara turut menciptakan turbulensi ekonomi global yang dirasakan hampir di seluruh negara, termasuk kita di Indonesia. Gejolak dunia itu tidak berdiri sendiri. Ia menjara melewati batas-batas negara, bahkan masuk ke ruang dapur-dapur keluarga kita. Kita merasakannya bahwa harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik dipicu oleh gangguan rantai pasok global dan lemahnya nilai tukar rupiah. Harga energi dan BBM yang bergejolak mengikuti dinamika harga minyak dunia. Tekanan pada sektor ekspor komoditas unggulan yang mempengaruhi pendapatan daerah. Beban fiskal nasional yang semakin berat dalam membiayai beban belanja sosial dan pembangunan. Di Kabupaten Mapi yang berada di wilayah Papua Selatan yang masih dalam proses perkembangan, dampak ini tentu kita rasakan dengan nyata. Keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, dan ketergantungan pada suplai dari luar Papua. Semua ini menjadi beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat kita. Saudara-saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengorbankan Ismail di zaman kemewahan. Ia melakukannya di tengah kehidupan yang penuh ujian, di padang yang tandus dengan segala keterbatasan. Maka ini mengajarkan pada kita, pertama, jangan membiarkan kesulitan melumpuhkan iman. Ketika ekonomi sulit, justru keimanan harus diperkuat. Salat tidak boleh ditinggalkan, sedekah tidak boleh berhenti, kurban bagi yang mampu tidak boleh dilalaikan. Kedua, kuatkan solidaritas lokal. Di saat global bergejolak, kekuatan komunitas lokal menjadi semakin vital. Gotong royong antar tetangga, tolong menolong antar tetangga, gotong royong dalam masyarakat, kepedulian kepada yang lemah. Inilah modal sosial terkuat yang bisa kita miliki. Ketiga, percayakan kepada Allah, ikhtiar secara cerdas. Nabi Ibrahim tidak pasif dalam menghadapi ujian. Ia tetap berikhtiar, membangun Ka'bah, berdakwah, mencari jalan keluar. Tetapi semua dilakukan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Keempat, jaga persatuan. Konflik global sering kali berakar dari perpecahan, ego kelompok, dan ketidakadilan. Keberagaman yang ada di Kabupaten Mapi, berbagai suku asli Papua dengan budaya yang kaya, serta kita, saudara-saudara pendatang dari berbagai penjuru Nusantara. Maka demikian, persatuan adalah anugerah yang wajib kita rawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas anugerah pemimpin yang peduli kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mapi dengan segenap niat baiknya untuk membangun daerah ini, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat, patut kita dukung dan kita doakan. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mapi, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PHBI untuk menyelenggarakan syiar Islam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk dan kekuatan dalam memimpin dan membangun Kabupaten Mapi menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan bermartabat. Kepada para remaja dan pemuda,
kita juga harus meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Sosok pemuda yang ketika dihadapkan pada pilihan yang berat dalam hidupnya, berkata dengan tenang dan penuh iman, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Di tengah krisis global yang terus bergejolak, di tengah tekanan ekonomi yang semakin terasa, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan, kita membutuhkan jiwa-jiwa seperti Ismail, jiwa-jiwa yang tidak mudah panik menghadapi ujian, karena keyakinannya kepada Allah jauh lebih kuat daripada rasa takutnya kepada dunia. Tidak larut dalam keputusasaan, karena ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tetap produktif dan berkontribusi meski kondisi tidak selalu ideal. Menghormati pemimpin dan orang tua yang membimbing dengan kebenaran. Menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kepada seluruh generasi muda Kabupaten Mapi, inilah tantangan zaman kalian. Jadilah generasi Ismail, jadilah pemuda yang ketika Papua Selatan atau Indonesia memanggil, kalian menjawab dengan penuh semangat dan keikhlasan. Kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, mari kita bersinergi. Tidak ada satupun pihak yang bisa membangun Mapi sendirian. Kita butuh pemerintah yang amanah, masyarakat yang partisipatif, ulama yang membimbing, dan pemuda yang bersemangat. Pada hari ini, bersamaan dengan kita, jutaan manusia di seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan puncak ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di antara mereka terdapat saudara-saudara kita dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, bahkan Indonesia yang telah menunggu dan menabung bertahun-tahun demi memenuhi panggilan ilahi. Semoga Allah menerima ibadah mereka, menjaga keselamatan mereka, dan mengabulkan doa-doa mereka. Semoga mereka kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur, dengan membawa cahaya spiritual yang menerangi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperbarui komitmen kita. Komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih ringan tangan untuk berbagi, lebih berani berkorban demi kebenaran, dan lebih tulus dalam mengabdi kepada Allah dan kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, menerima salat Idul Adha kita, dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang dicintainya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkahi kota Kepi, Kabupaten Mapi, Papua Selatan, dan seluruh bumi Indonesia yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima lisyanihi. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wajil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur al mustad'afina minal mu'minin fi Filistin wa fi sa'iri biqa'il ardi. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina. Allahumma barik lana fi Mapi wa Papua wa fi jami' arja'i ila Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang mulia ini, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah, kami hadir di hadapan-Mu dengan segenap kerendahan hati, memanjatkan doa-doa kami yang paling tulus. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami di hari yang agung ini. Terimalah solat kami, terimalah hewan kurban yang kami persembahkan. Jadikanlah setiap tetesan darahnya sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Sebagaimana Engkau menerima kurban Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terimalah pula kurban kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami mohon dengan sepenuh hati kepadamu untuk melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kekuatan dan petunjuk-Mu kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mapi beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berilah mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Berilah mereka keberanian untuk menegakkan keadilan, dan tanamkan dalam hati mereka kecintaan yang tulus kepada rakyat yang mereka pimpin. Jadikanlah kepemimpinan mereka sebagai rahmat bagi seluruh masyarakat Mapi. Ya Allah, pada hari yang bersamaan dengan kami, jutaan saudara kami sedang berdiri di padang Arafah melaksanakan puncak ibadah haji. Di antara mereka terdapat saudara-saudara kami dari Mapi, dari Papua Selatan dan dari seluruh penjuru Indonesia. Ya Allah, terimalah ibadah mereka. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, sa'i mereka menjadi haji sa'i yang masyukur, dan dosa mereka terhapus seperti hari mereka dilahirkan oleh ibu mereka. Kembalikan mereka ke rumah dan keluarga mereka dalam keadaan sehat, selamat dan penuh berkat. Ya Allah, kami mohon kepadamu keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh kami masyarakat Kabupaten Mapi, Papua Selatan dan Indonesia. Jagalah kami dari segala ancaman keamanan, malapetaka dan konflik. Lindungi kami dari perpecahan dan permusuhan. Kuatkan persatuan kami dalam keberagaman yang menjadi anugerah-Mu. Ya Allah, dunia sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Konflik dan peperangan masih merenggut nyawa saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi. Kirimkanlah pertolongan-Mu kepada mereka yang tertindas. Hentikan kezaliman. Turunkanlah kedamaian ke seluruh penjuru bumi. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada kami semua di tengah gejolak ekonomi yang kami hadapi. Berilah kami kekuatan untuk terus berikhtiar dengan halal dan baik. Jauhkan kami dari sifat putus asa dan keserakahan. Berkahi rezeki kami meski sedikit agar cukup dan membawa kebahagiaan. Ya Allah, jagalah generasi muda kami dari pergaulan yang merusak, minuman keras dan narkoba, dari kekerasan, dari pergaulan bebas dan segala bentuk penyimpangan. Jadikanlah mereka generasi yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia. Ya Allah, jadikanlah Mapi sebagai daerah yang berkembang, makmur dan damai. Jadikanlah daerah ini sebagai tanah yang membawa kebanggaan bagi seluruh Papua dan Indonesia. Dan jadikanlah Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله